Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan pelita pada jalan kami. Karena itu kami bersyukur setiap kali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman, supaya kami mengerti, paham apa yang harus kami lakukan di kehidupan yang Engkau beri. Bercermin dari firman, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkan firman. Berfirmanlah, kami siap dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman ini. Amin. Firman Tuhan diambil dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Diberi judul, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu adalah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Saudara-saudara, firman Tuhan Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 diberi tema, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Apa itu dosa? Dosa adalah tindakan yang melanggar perintah, norma, serta aturan Tuhan. Bicara dosa, adakah dari kita yang tidak berbuat dosa? 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Artinya, kalau ada orang yang menolak mengakui bahwa dia ada berbuat dosa, orang itu tidak benar. Karena semua orang ada berbuat dosa. Ayat yang ke-9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Saudara-saudara, bicara dosa, ada 3 langkah yang perlu kita sadari dan yang harus kita lakukan. Pertama, kesadaran akan adanya kesalahan yang dilakukan, atau kesadaran ada berbuat dosa. Sebab ada orang yang sudah berbuat dosa atau sudah berbuat kesalahan, tapi dia tidak merasa bersalah
atau tidak mau mengakui ia berbuat dosa. Biasanya orang-orang seperti itu tidak mau beranjak dari perbuatan dosa, tidak mau meninggalkan dosa, sudah ketagihan atau kecanduan berbuat dosa. Sebab kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah atau dosa, maka yang pasti kita akan meninggalkan dosa ini. Kita akan memperbaiki diri kita. Langkah yang perlu kita sadari dan yang harus kita lakukan, yang pertama kesadaran akan adanya kesalahan yang dilakukan. Kedua adalah pengakuan kepada Tuhan atas kesalahan atau dosa yang kita buat. Pengakuan dosa. Banyak orang salah mengartikan sehingga menggampangkan dosa itu. Biar Joe backing dosa, tidak apa-apa berbuat dosa, toh nanti ada pengampunan dosa. Saudara, sebenarnya pengakuan atas kesalahan dan dosa kita tidak sekedar kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, tetapi pengakuan itu harus didasarkan kepada hati yang remuk atau hati yang hancur. Itu tandanya kita menyesali setiap perbuatan kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Sehingga orang yang mengaku dari hati yang hancur, hati yang remuk, yaitu akan menjadi orang yang mau bertobat. Saudara, mengapa orang yang sudah mengaku dosanya kepada Tuhan, tapi kemudian sebentar atau besoknya lagi kembali pada kesalahan yang sama, diulang lagi berbuat dosa? Jawabannya, karena waktu dia datang kepada Tuhan mengaku dosanya, sekali lagi dia tidak datang dengan hati yang remuk, hati yang hancur, atau tidak sungguh-sungguh mengakui kesalahan dosanya kepada Tuhan. Langkah yang ketiga yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan bicara tentang dosa. Kalau pertama, kesadaran akan adanya kesalahan yang dilakukan. Kedua, pengakuan kepada Tuhan atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Ketiga, permohonan pengampunan atas kesalahan atau dosa yang kita buat. Mengapa setiap orang memerlukan pengampunan? Pengampunan Tuhan atas dosa. Karena dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Dosa itu akan hanya menjadi batu sandungan atau penghalang doa kita sampai di hadirat Tuhan. Dosa hanya akan membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya perlu membereskan dosa itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita juga menginginkan pengampunan dari Tuhan, maka ada syarat yang Tuhan tetapkan kepada kita. Syarat itu Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Artinya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mau mengampuni kesalahan orang kepada kita. Tanpa ada pengampunan untuk orang lain, tidak ada pengampunan dari Tuhan atas dosa kita. Saudara-saudara, kenyataannya memang sulit, tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah pentingnya untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak sulit lagi nantinya akan memberi pengampunan kepada orang lain. Karena jika kita juga melakukan itu atau memberi pengampunan kepada orang lain, maka keuntungan ada kepada kita. Sebab bayangkan kalau Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita, maka celakalah kita, berbahayalah kita. Saudara-saudara, 3 langkah ini juga yang dilakukan oleh Daud ketika dia berbuat dosa dengan mengambil istri Uria, yaitu Batseba. Di mana cara yang digunakan Daud untuk mendapatkan Batseba adalah dengan membunuh Uria, yaitu dengan cara menempatkan Uria di garis depan. Kemudian ketika datang musuh, maka diperintahkan oleh Daud orang-orang yang bersama dengan Uria itu akan mundur jauh dari dia, sehingga dia sendiri yang akan berhadapan dengan musuh yang akan mengakibatkan dia mati terbunuh. Saudara,
Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud atas perbuatan jahatnya. Nathan bercerita bahwa ada 2 orang di suatu tempat. Yang satu orang kaya yang mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi, dan yang satu adalah miskin. Dia hanya memiliki satu-satunya domba betina yang dari kecil dia pelihara, kemudian dia besar. Suatu waktu orang kaya ini mendapatkan tamu. Seperti biasanya untuk menjamu tamu harus dihidangkan makan. Si kaya ini merasa sayang untuk mengambil seekor domba miliknya untuk menjamu si tamu dari si kaya ini. Maka apa yang dia gunakan? Dia mengambil satu-satunya domba betina dari si miskin ini untuk menjamu si tamu ini. Mendengar cerita dari Nabi Nathan, maka apa yang dikatakan oleh Daud? Dia mengatakan bahwa orang itu layak untuk mati. Bahkan dia mengatakan, demi Tuhan orang itu harus mati. Bahkan dikatakan oleh Daud, domba betina yang disembelihnya akan harus diganti 4 kali lipat karena orang itu tidak punya belas kasihan. Maka apa kata Nabi Nathan kepada Daud? Engkaulah orang itu. Artinya cerita dari Nabi Nathan menceritakan tentang perbuatan jahat dari Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat cerita itu dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Sehingga dari cerita itu, maka disitulah Daud menyadari perbuatan jahatnya. Ia kemudian mengakui dosanya kepada Tuhan dengan mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan atas kesadaran akan dosanya dan atas pengakuan atas dosanya, maka Daud membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Karena ungkapan dari Nathan 2 Samuel 12 ayat 13b, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Kalau dalam TB2, Tuhan telah menyingkirkan dosamu sehingga Daud tidak mati. Saudara-saudara, siapa yang tidak senang, tidak bahagia jika diampuni pelanggarannya, jika ditutupi dosanya? Ini juga yang dirasakan oleh Daud. Dia sungguh sangat berbahagia, dia sungguh sangat bersyukur karena Tuhan mau memberi pengampunan kepadanya atas kesalahan yang dia buat. Saudara-saudara, sebab konsekuensi dari perbuatan dosa memang berat. Itu juga yang diterima Daud. Daud memang tidak diambil nyawanya. Daud memang tidak mati karena dosanya. Karena ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi ganjaran itu ternyata berlaku kepada keturunan anak Daud dengan Batseba. Pada akhirnya mati karena sakit. Dari kisah hidup dari seorang Daud ini, kita belajar bahwa jangan pernah main-main dengan dosa. Mengapa ada orang yang seakan-akan tidak takut berbuat dosa, sehingga dosa semakin dipertontonkan? Banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat dosa yang dilakukan manusia sekarang ini. Ada judi online, ada seks online, ada penipuan, ada bullying, ada pemerkosaan, ada korupsi. Bahkan yang lagi marak-maraknya sekarang ini juga ada penyimpangan seks, penyuka sesama jenis, dan kejahatan-kejahatan lain. Mereka pikir walau mereka berbuat dosa, tapi hidup mereka nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, baik-baik saja. Artinya tidak terjadi sesuatu dalam hidup mereka, tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Orang sering lupa bahwa sekarang mungkin baik-baik saja, aman-aman saja, tapi bukan berarti bebas dari hukuman. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa atau perbuatan jahat. Ada orang yang berbuat jahat langsung dihukum oleh Tuhan, langsung ditegur oleh Tuhan. Tapi ada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, belum langsung ditegur atau dihukum Tuhan. Berbahagialah kita jika ketika kita mendapatkan atau berbuat dosa atau melakukan kesalahan, maka Tuhan menegur kita. Karena itu tandanya Tuhan masih peduli, Tuhan masih mengasihi kita, karena Tuhan mau kita berobat. Sebaliknya, jika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan dan Tuhan tidak menegur kita, maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan masih peduli dengan kita?
Sudahkah Tuhan membiarkan kita sehingga nantinya kita akan mati di dalam perbuatan jahat atau dosa kita? Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena upah dosa adalah maut. Artinya bahwa jika kita tidak bertobat dari kesalahan dari dosa kita dan tidak ada pengampunan dari Tuhan, maka kita akan mati. Kemudian neraka menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Saudara-saudara, minggu-minggu sengsara ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Ingatlah akan pengorbanan Yesus yang sudah mati di salib untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Karena Tuhan kita, Dia datang kedua kali. Kita tidak akan lagi mendapatkan kasih karunia yaitu pengampunan. Tetapi Tuhan datang kedua kali. Dia datang sebagai hakim untuk menghakimi saya dan saudara-saudara. Selagi masih ada kesempatan di hidup yang kita jalani ini, maka jauhkanlah dari perbuatan dosa. Maka janganlah berbuat dosa, tinggalkan dosa ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Tolonglah kami Tuhan semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami menjauhkan diri dari perbuatan dosa, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang akan mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tuntun bimbing arahkan hidup kami, supaya tetap ada di jalan kebenaran Tuhan. Semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.